Langit Timur Tengah tidak lagi sekadar hamparan bintang yang tenang. Di banyak malam, langit itu berubah menjadi arena pertempuran yang sunyi namun mematikan. Kilatan cahaya dari rudal yang meluncur, suara dentuman yang mengguncang bumi, dan sistem pertahanan udara yang bekerja tanpa henti menjadi pemandangan yang semakin biasa. Di balik semua itu, ada ketegangan besar yang tidak terlihat oleh mata. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Dunia tidak lagi bertanya apakah konflik akan terjadi, tetapi kapan konflik itu akan meledak menjadi perang besar. Bagi dunia Islam, situasi ini bukan sekadar berita internasional. Ini adalah realitas yang berdampak langsung. Tanah-tanah Muslim menjadi medan konflik, rakyatnya menjadi korban, dan masa depan mereka dipertaruhkan oleh kekuatan-kekuatan besar. Setiap keputusan militer yang diambil oleh negara-negara ini bukan hanya strategi, tetapi juga menentukan nasib jutaan manusia. Untuk memahami konflik hari ini, kita harus kembali ke masa lalu yang penuh perubahan besar. Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat dulunya tidak selalu penuh permusuhan. Bahkan, pada suatu masa, Iran adalah sekutu penting bagi Amerika di kawasan Timur Tengah. Namun semuanya berubah ketika Revolusi Iran tahun 1979 terjadi. Revolusi itu bukan hanya mengganti pemimpin, tetapi juga mengubah arah ideologi negara. Iran menolak dominasi Barat dan mulai menempatkan dirinya sebagai kekuatan independen yang berani menantang pengaruh global Amerika. Sejak saat itu, hubungan keduanya memburuk. Ketegangan terus meningkat, konflik tidak pernah benar-benar berhenti, dan rasa saling curiga semakin dalam. Di sisi lain, Israel memperkuat posisinya sebagai sekutu utama Amerika. Dengan dukungan militer dan politik yang kuat, Israel menjadi kekuatan penting di kawasan. Dari sinilah terbentuk segitiga konflik yang kita lihat hari ini. Amerika Serikat bukan sekadar negara dengan militer kuat. Ia adalah simbol dominasi global dalam dunia modern. Dengan anggaran militer terbesar di dunia, Amerika mampu membangun kekuatan yang hampir tak tertandingi. Kapal induk mereka berlayar di berbagai samudera, membawa puluhan pesawat tempur yang siap diterjunkan kapan saja. Pesawat siluman mereka mampu menembus sistem pertahanan paling canggih. Drone mereka dapat menyerang tanpa terdeteksi, dan satelit mereka mengawasi seluruh dunia dari luar angkasa. Namun kekuatan terbesar Amerika bukan hanya pada teknologi, tetapi pada kemampuannya untuk bergerak cepat dan terkoordinasi dalam hitungan jam. Mereka bisa meluncurkan operasi militer besar yang mengubah situasi di lapangan. Bagi dunia Islam, kehadiran Amerika seringkali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membawa stabilitas bagi sekutunya. Namun di sisi lain, ia juga menjadi sumber konflik bagi banyak wilayah. Iran adalah contoh bagaimana sebuah negara dapat mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Tanpa teknologi secanggih Amerika, Iran memilih strategi yang berbeda. Mereka membangun kekuatan melalui perang asimetris. Rudal balistik menjadi senjata utama mereka. Drone murah namun efektif digunakan untuk menyerang target dengan biaya rendah. Dan yang paling penting, Iran membangun jaringan pengaruh di berbagai negara melalui kelompok milisi dan sekutu regional. Iran mampu memperluas pengaruhnya tanpa harus terlibat langsung dalam perang besar. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Iran berbeda. Keyakinan. Bagi banyak pasukan Iran, perang bukan hanya soal strategi, tetapi juga tentang prinsip dan ideologi. Israel adalah negara kecil dengan tantangan besar, dikelilingi oleh konflik sejak awal berdirinya. Israel dipaksa untuk menjadi kuat atau tidak bertahan, dan mereka memilih untuk menjadi kuat. Dengan teknologi militer yang sangat maju, Israel mampu mengimbangi bahkan melampaui negara yang lebih besar. Sistem pertahanan seperti Iron Dome mampu mencegat rudal di udara, melindungi wilayahnya dari serangan. Selain itu, kekuatan intelijen Israel menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Informasi menjadi senjata utama mereka. Israel tidak menunggu serangan datang. Mereka seringkali bergerak lebih dulu. Konflik antara Iran, Amerika, dan Israel jarang terjadi secara langsung. Sebaliknya,
Perang terjadi melalui bayangan, melalui proxy war, konflik menyebar ke berbagai negara, Suriah menjadi medan perang. Yaman dilanda konflik berkepanjangan. Irak dan Lebanon menjadi titik ketegangan. Di balik semua itu, kekuatan besar tetap bermain, tanpa deklarasi perang resmi. Tanpa garis depan yang jelas. Namun dampaknya sangat nyata, di tengah konflik besar ini, dunia Islam menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Perpecahan, dengan populasi besar dan sumber daya melimpah, dunia Islam seharusnya menjadi kekuatan global. Namun perbedaan politik dan kepentingan membuat persatuan sulit terwujud. Sebagian negara memilih berpihak, sebagian memilih netral, dan sebagian lainnya terjebak di tengah konflik. Akibatnya, kekuatan besar dari luar justru lebih dominan. Ketegangan yang terus meningkat membawa dunia ke ambang konflik besar. Jika perang terbuka terjadi, dampaknya akan meluas ke seluruh dunia. Ekonomi global bisa runtuh, harga minyak melonjak, dan konflik bisa melibatkan lebih banyak negara. Perang modern tidak mengenal batas. Apa yang dimulai di satu wilayah bisa dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Di tengah semua ketegangan ini, masa depan dunia Islam masih menjadi tanda tanya besar. Apakah akan tetap terpecah? Atau mulai bersatu? Apakah akan terus menjadi korban? Atau bangkit menjadi kekuatan? Sejarah belum selesai dan masa depan masih bisa berubah. Namun satu hal yang pasti, apa yang terjadi hari ini akan menentukan arah dunia di masa depan. Dunia sedang berada di titik perubahan, konflik semakin dekat, ketegangan semakin tinggi, dan mungkin tanpa kita sadari, kita sedang menyaksikan awal dari babak baru dalam sejarah dunia.